Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga 2023 LPTK Universitas Negeri Makassar. Perkenalkan, nama saya Rusna, asal sekolah UPT SD Negeri 30 Mico, Kabupaten Bone. Nomor PPG 201500046683. NIM PPG 23951495236. Hari ini, Selasa 5 Maret 2024, akan melakukan video pembelajaran ujian kinerja 2024 mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan menggunakan model pembelajaran Discovery Learning pada siswa kelas 8 SMP Negeri 1 Sendrana, Kabupaten Bone. Selamat menyaksikan video pembelajaran saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita mengenai gempa bumi ya. Untuk hari ini sebelum kita mulai, mari kita baca doa dulu. Doa dimulai. Selesai. Untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan mempelajari tentang jenis-jenis gempa, apa yang menyebabkan gempa, dan tujuannya juga mempelajari bagaimana itu statusnya gempa. Kemudian anak-anak pun bisa mengetahui bahwa mempelajari gempa, anak-anak bisa bersedia dan bisa berinteraksi dengan alam ya. Nanti di akhir pembelajaran dan di tengah pembelajaran, ibu akan kasih suatu tugas kelompok yang anak-anak itu harus selesaikan, dan setelah itu ibu akan kasih tes formatif di akhir pembelajaran untuk mengetahui sampai di mana pengetahuan anak-anak tentang materi ini. Ya, paham ya? Paham ya? Ya, jadi ibu tekankan, ibu kasih tahu bahwa sekali layar terkembang, anak-anak akan pantang menyerah. Terus belajar dan belajar demi untuk masa depannya. Ya, mulai ya. Untuk hari ini, ya, jadi gempa itu ada bermacam-macamnya. Ada namanya gempa tektonik, ada gempa vulkanik, ada gempa buatan, dan ada gempa-gempa yang dilanjutkan dengan adanya tsunami. Ya, kita lihat ini, kita lihat di sini gempa bumi itu
yang disebabkan oleh adanya pergeseran lempeng bumi yang dinamakan dengan gempa tektonik yang terjadi. Jadi ada gempa tektonik itu goyang tanah retak itu namanya gempa tektonik ya. Jadi ada juga gempa yang disebabkan oleh letusan gunung berapi yang disebut dengan gempa vulkanik. Jadi ada juga kalau didasari dengan tanah retak yang ada itu namanya tektonik. Kalau didasari dengan gunung yang meletus ada larvanya yang panas itu dinamakan dengan gempa vulkanik. Ada juga gempa buatan, itu gempa buatan kalau terjadi penembangan secara liar akhirnya datang longsor, akhirnya terjadi gempa ya itu namanya gempa buatan. Terus ya, kita lihat ini ya. Ini ya, ini ya. Ada gempa yang disebabkan oleh gelombang ya, gelombang. Ada juga yang disebabkan oleh pergeseran tanah ya. Pergeseran tanah. Ini tanah yang bergeser ya, tanah yang bergeser. Ini ya, ini tanah yang bergeser terus naik ini ke atas. Akhirnya tanah membentang dan bergerak ke sini ya. Akhirnya terjadi gempa. Biasanya juga ini akibat dari kepadatan tanah ya. Kalau tanah yang lembek itu tidak padat itu mudah sekali untuk terkena gempa. Kemudian ada juga ini juga ada skala Richternya magnitudo ya. Di atas 8 itu kategori gempa sangat besar. Ada itu yang kategorinya 8 skala Richter itu sangat besar. Jadi kalau seperti ini yang terjadi berarti semua bangunan akan runtuh di sekitarnya. Kenapa? Karena ini kategori gempa sangat besar. Ada juga 7 sampai 7,9 skala Richter itu dikategorikan sebagai gempa besar. Ada 6,9 dikatakan kuat. Ada sedang yaitu 5 sampai 5,9 dikatakan sedang. Ada 4 sampai 4,9 dikatakan ringan dan ada minor yaitu 5,39 dikatakan minor itu paling rendah ya. Nah, kita lihat lagi ada gempa susulan. Jadi terkadang juga kalau terjadi gempa ada gempa susulan. Biasanya kalau pengungsi itu kalau misalnya sudah terjadi gempa seperti itu penduduk itu akan diungsikan secara cepat karena biasa terjadi gempa susulan. Kemudian ada tsunami pada tanggal 8 September 2018 Indonesia dikejutkan dengan adanya gempa tsunami Palu itu ya. Palu itu yang sangat dahsyat dengan adanya likuifaksi yang membedakan itu likuifaksi satu kampung itu terbelah tanah dan semua lima di situ masuk di dalam tanah dan berada dengan tanah dan tertutup kembali. Itu namanya likuifaksi. Lebih dahsyat lagi daripada gelombang tsunami ya. Kemudian setinggi 6 meter di kawasan pemukiman dari dekat pantai sampai kota Bali ya. Dengan itu yang ada
gempa yang ada di Palu itu sampai menelan beberapa gelombang ya. Ini gempa yang terjadi di Aceh. Aceh ini ya, yang paling dahsyat terjadi di Aceh pada tanggal 26 Desember 2004. Ini yang berdiri ini cuma berdiri bahkan Allah ya, karena tidak bisa mengikuti karena Allah menginginkan berdiri cuma masjid, padahal di sekitarnya rata semua ini orang meninggal semua ini ya, orang meninggal semua yang masuk ke dalam masjid itu saja ya, sampai sekarang itu masjid masih besar berdiri kokoh sampai saat ini itu terjadi misalnya gempa. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Sebelum ibu kasih tugas, ada yang bertanya kan? Silakan bertanya. Apakah itu gempa? Apakah itu berpotensi? Bertanya ya? Ada yang bertanya? Ya, silakan. Gempa susulan itu apabila sudah terjadi gempa yang besar-besaran, maka terjadi lagi gempa susulan. Pertama itu satu kali sebelum gempa besar, maka terjadi lagi gempa berikutnya, ataukah beberapa menit setelah terjadi gempa besar, gempa lagi. Itu namanya gempa susulan. Jadi sudah gempa yang pertama terjadi gempa susulan lagi. Itu kalau ada prediksi diungsikan kembali karena sudah diprediksi maka akan terjadi gempa susulan. Ada lagi yang lain? Ada kan? Sebelum kita mengerjakan tugasnya, ada yang lain? Sudah mengerti? Sudah mengerti? Untuk itu saya kasih dulu ya. Saya kasih tugas kelompok ya. Saya bagi dulu menjadi 5 kelompok. Ini ya. Ini lembaran kerjanya akan saya bagikan kepada anak-anak semua, dikerjakan secara berkelompok. Bagaimana pendapatnya tentang gempa? Ini setelah nanti itu saya minta untuk naik mempresentasikan jawabannya ke depan bersama dengan kelompoknya masing-masing. Jadi di situ ya ada di situ pertanyaan
Oke, sudah selesai ya. Jadi sekarang tugasnya anak-anakku sekalian naik mempresentasikan hasil kerja kelompoknya masing-masing. Naik ke sini dan dibacakan oleh ketua kelompoknya. Siapa yang tanya dulu? Angkat tangan dulu. Kelompok? Angkat tangan dulu. Kelompok berapa? Kelompok berapa? Kelompok red. Kelompok? Naik dulu. Mana kelompok satu? Kelompok satu. Mana kelompok satu? Naik dulu. Naik dulu. Naik dulu. Naik presentasikan hasil kerja. Keluar naik. Ada kelompok mana dulu? Kelompok 4. Kelompok 4. Ya, ada semua ya. Dibacakan. Mana kelompok dulu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan tentang hasil diskusi mengenai tentang bentuk bumi. Sebelum saya akan memperkenalkan anggota saya dan ibu saya. Saya selaku ketua kelompok yaitu Muhammad Daniel. Anggota saya adalah Ani Fauzia, Farel, dan Hasrisa. Apakah yang kalian tahu tentang komposisi vulkanik, bumi, tektonik, dan kekuatan? Bumi vulkanik adalah bumi yang dapat terjadi karena pergerakan menguap dalam bumi berapi akibat tekanan gas dan dapat mengeluarkan lava yang sangat panas. Gempa bumi tektonik adalah gempa bumi yang terjadi karena adanya gerakan lempar ini dan mengakibatkan kerusakan terhadap alam. Gempa bumi buatan adalah gempa bumi yang terjadi apabila kita menggunakan bahan peledak berskala besar dan juga bisa dibuat oleh manusia. Sekian dari Ya, tepuk tangan. Sekarang kelompok 4. Kelompok 1. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Pertanyaan pertama, apa yang kalian ketahui tentang gempa bumi vulkanik? Gempa bumi vulkanik adalah pergerakan magma gunung berapi akibat tekanan gas. Pertanyaan kedua, apa yang kalian ketahui tentang gempa bumi tektonik? Gempa bumi tektonik terjadi karena tanah naik lalu bergeser yang menyebabkan tanah terbelah dua. Pertanyaan ketiga, apa yang kalian ketahui tentang gempa bumi buatan? Gempa bumi buatan terjadi karena manusia menebang pohon dan menyebabkan tanah longsor dan gempa. Sekian presentasi dari kelompok kami.
menjalankannya, tapi kerjasamanya kelompok desa dan sifatnya itu sifat utama. Jadi bukan cuma ketepatan keuangannya, kalau ketepatan keuangan semuanya sederhana dan cepat. Perlu anak ketahui Pak adalah melakukan presentasi akan memberikan suatu penghargaan kepada kelompok yang tepat. Yang mana itu yang memiliki jawaban yang tepat, kerjasama yang baik, yang memiliki sifat dan karakteristik lebih dari kelompok lain. Jadi kita kasih urutannya ya, kita kasih urutannya. Jadi yang saya sebutkan kelompoknya naik ke sini dulu ya, sebagai kelompoknya terbaik. Jadi jangan lupa anak-anak tidak ada yang kecewa, karena itu adalah suatu perbaikan ke depannya nanti. Bagaimana nanti kalau dikasih pembelajaran ke pertemuan berikutnya anak-anak pun bisa mengikuti. Ya, setelah saya melihat hasil kerjasamanya dan karakteristiknya, maka yang berhak mendapat penilaian dari guru yang terbaik adalah kelompok 3. Benar? Benar ya? Dari kerjasamanya, dari sifatnya, dari kecepatan jawabannya. Jadi mudah-mudahan anak-anak bisa mencontoh ini kerjasamanya. Ini berarti bukan jadi bahwa saya bagus, bagus ya. Kasih aplaus dulu buat bantu. Terima kasih banyak. Kemudian urutan kedua ya, urutan kedua saya kasih penghargaan buat kelompok 2. Benar untuk peringkat ketiga, berdiri di tempatnya ya. Saya kasih aplaus buat kelompok 4. Kasih aplaus. Jadi kita akan menarik kesimpulan bahwa gempa bumi itu ada beberapa penyebabnya. Bisa terjadi karena adanya pergeseran tanah, bisa juga karena adanya letusan gunung, bisa juga karena adanya gempa buatan yang disebabkan oleh berbagai macam peledakan. Ya, kemudian setelah terjadi gempa, kita ya, setelah terjadi gempa, maka biasanya terjadi gempa terkadang juga terjadi tsunami. Apa itu tsunami? Siapa yang tahu? Apa itu tsunami? Meluapnya air saat dasar laut naik ke darat. Besar. Itu kan bahaya sekali. Sudah tahu semua ya? Tahu semua. Nah sekarang saya akan memberikan tes formatif buat anak-anak kalian. Jadi bukan lagi kerjasama ya, ini kerjasamanya
Nah, setelah kita mempelajari ini semua, saya mau tanya dulu. Ya. Adakah pelajaran yang ditemui dirasa sulit tentang mempelajari materi IPA? Ada yang sulit? Ada yang tidak disenangi? Ada? Bagaimana cara memberikan materi kepada anak-anakku? Apakah terlalu cepat? Apakah lambat? Apakah tidak dimengerti sama sekali? Apakah merasa bosan? Atau bagaimana? Coba. Kenapa? Bagus ya? Bosan ya? Terima kasih ya buat anak-anakku semua untuk materi kita pada hari ini tentang materi IPA. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita akan belajar cara menghitung gelombang, tentang gempa, tentang besarannya gempa. Itu ya materi berikutnya ya. Lanjut ke materi itu. Untuk hari ini kita akhiri dulu pembelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan anak-anak itu ada manfaatnya, bisa dijadikan suatu bahan pembelajaran meskipun pembelajaran tidak terlalu membutuhkan waktu yang sedikit ya. Dan nanti untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas tentang yang seluas-luasnya bagaimana dalam ya. Sebelum kita mulai